Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramdhani, kelas AA1, tugas pendidikan Pancasila, dengan nomor induk mahasiswa yaitu 331211320064. Baiklah, selanjutnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendidikan Pancasila? Yaitu pelajaran yang memberikan pedoman kepada setiap insan untuk mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Tujuan mempelajari pendidikan Pancasila yaitu membentuk sikap pandang agar mahasiswa dapat memahami, menghayati, dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila. Yang ketiga, mengapa pendidikan Pancasila penting bagi masyarakat? Peranan pendidikan Pancasila memiliki peranan yang sangat besar bagi pembentukan kepribadian masyarakat yang berkarakter dan mempunyai moralitas yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mengapa Pancasila dijadikan alat pemersatu bangsa? Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya bahwa merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam sila kelima, yaitu Sila Persatuan Indonesia. Juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang beragam. Mengapa Pancasila sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Arti penting tersebut, Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Semua sila-sila tersebut saling bersinergi dan membentuk satu kesatuan sehingga bangsa Indonesia ini tetap berdiri kukuh seperti harapan pejuang para pendiri negara terdahulu. Mengapa ideologi Pancasila dianggap penting bagi kehidupan bangsa Indonesia? Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa saja yang menjadi alat pemersatu bangsa? Yang pertama, dasar negara Pancasila. Yang kedua, bendera kebangsaan, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Keempat, lambang negara, yaitu burung Garuda. Yang kelima, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Seberapa pentingkah dasar negara bagi sebuah negara? Dasar negara juga sangat penting sebagai sumber hukum nasional. Artinya seluruh hukum negara didasarkan pada dasar negara tersebut. Dasar negara juga berfungsi sebagai dasar berdirinya suatu negara. Artinya, dasar negara menjadi pedoman dan komponen penting agar negara terbebas atau merdeka dari penjajahan. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia? Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sementara itu, pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Bunyi Pancasila dalam Piagam Jakarta, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama, melaksanakan penertiban dan keamanan. Kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3, pertahanan. Dan keempat, menegakkan keadilan. Sejak kapan istilah Pancasila muncul dalam kehidupan bernegara? Istilah Pancasila sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca, yaitu 5, dan sila, sendi atau asas. 1.
Apa makna istilah Pancasila sebagai dasar negara? Jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya. Yang B. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Yang C. 5 dasar yang berisi pedoman tentang tingkah laku yang penting dan baik. Yang keempat, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Yang kedua, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai pemberi jiwa agar bangsa Indonesia tetap hidup, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, pembeda yang memberikan corak khas kepada bangsa Indonesia, menciptakan masyarakat adil dan makmur. Di sini sejarah Pancasila di mana yang tertuang pada kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada 1365 dan kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Pada kitab Negara Kertagama tertulis Yatnan Grekwani Pancasila Kertasang Karab Bisekakaka Krama, di mana artinya raja menjalankan dengan khidmat kelima pantangan Pancasila itu. Demikian juga dalam berbagai upacara ibadah dan dalam berbagai penobatan. Sementara dalam kitab Sutasoma karya Empu Tantular secara bahasa Sanskerta itu istilah Pancasila mengandung dua arti. Pancasila dengan huruf I yang dibaca pendek berarti berbatu sendi yang 5, sedangkan Pancasila dengan huruf I yang dibaca panjang berarti 5 tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan yang 5, yakni tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berlaku berbohong, tidak boleh meminum minuman keras yang memabukkan. Pada kitab Sutasoma terdapat juga ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangrawa. Sejarah Pancasila itu sebenarnya lahir bukan di tanggal 1 Juni 1945. 1 Juni 1945 itu gagasan dari Bapak Soekarno. Jadi Bapak Soekarno, Bapak Supomo, dan satu lagi Bapak Muhammad Hatta, mereka menuangkan ide-ide Pancasila. Dan para ulama ketika dari Soekarno dituangkan, ditolak oleh para ulama karena sila ketuhanan yang Maha Esa ada di sila kelima. Jadi sebenarnya di dalam sejarah itu 1 Juni 1945 bukanlah hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mana pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi para ulama menolak gagasan dari Bapak Soekarno karena sila kelima, sila ketuhanan yang Maha Esa berada di buntut. Itu saja penjelasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.